Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita kembali untuk mendalami zikir tawajuh yang lama ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa zikir itu ada 4 lapisan, ada 4 tingkatan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Qur'an Agung Parsa Al-Hanam, yaitu zikir jahar, zikir khafif takalub, zikir khafif taba, dan zikir sir. Ini merupakan latihan untuk melembutkan batin kita. Kemarin kita banyak bicara tentang zikir jahar yang kasar, maka kali ini kita akan coba dalami zikir yang lebih halus, yang lebih lembut, yaitu zikir khafif takalub dan zikir khafif taba. Jadi ada takaluf, ada taba. Takaluf itu dipaksakan, taba itu kebiasaan, tabiat. Bapak Ibu sekalian, jadi seperti pemain bola, awalnya masih kaku ya, masih belum terbiasa. Nah ini takaluf. Tapi karena dia sering latihan, dia menjadi terbiasa, tidak kaku lagi. Nah ini taba. Atau seperti kita nyetir mobil ya, awalnya bagaimana Bapak Ibu? Kita masih kaku memindahkan gigi ya. Nah ini takaluf. Tapi karena sering nyetir, kita menjadi terbiasa. Itu taba. Bapak Ibu punya kebiasaan apa? Punya tabiat apa? Yang itu diperoleh dari latihan-latihan. Bapak Ibu jagoan bulu tangkis misalnya. Bisa tidak Bapak Ibu ceritakan bagaimana dulu di awal latihan dengan kondisinya yang sekarang? Apakah sekarang masih berpikir juga untuk melancarkan jurus-jurus bulu tangkis? Berarti masih takaluf, belum taba. Nyetir misalnya, apakah masih berpikir memindahkan gigi? Berarti masih takaluf, belum taba. Jadi demikian juga dalam pengalaman zikir ya Bapak Ibu. Ada zikir khafif takalub, ada zikir khafif taba. Mari kita pertajam ya. Yang pertama adalah zikir khafif takalub. Bapak Ibu sekalian, selama ini bagaimana cara kita melatih batin kita untuk menghidupkan zikir khafif itu? Mungkin sebagian kita ada yang menggunakan ketukan tasbih ya. Sebagian kita lain mungkin ada yang menggunakan ketukan jari dalam upaya menghidupkan zikir khafif itu. Jadi kita mengetuk-ngetukkan tasbih atau jari kita dalam upaya untuk menghidupkan zikir khafif. Menurut Bapak Ibu, kira-kira cara zikir khafif seperti ini, yaitu dengan bantuan ketukan tasbih dan jari tadi itu, ini kira-kira termasuk zikir khafif takalub atau zikir khafif taba? Ini termasuk zikir khafif yang dipaksakan atau zikir khafif tabiat, zikir khafif kebiasaan. Tentu kita sudah sama-sama maklum ya bahwa zikir khafif demikian termasuk ke dalam zikir khafif takalub, bukan zikir khafif taba. Kenapa demikian? Karena kita masih memaksakan khafif, karena kita masih menggunakan ketukan tasbih dan jari itu. Bila tidak dibantu dengan ketukan tasbih atau jari, kita belum bisa khafif. Kita masih kesulitan untuk merasakan zikir khafif itu. Akan tetapi, bila dengan ketukan tasbih atau ketukan jari itu, kita lebih mudah untuk merasakan zikir khafif. Benar tidak Bapak Ibu sekalian? Benar ya? Kalau pakai bantuan tasbih atau jari, kita merasa kita lebih mudah untuk melantunkan atau merasakan zikir khafif. Maka kemudian, apakah cara dengan ketukan tasbih dan jari itu merupakan cara yang final untuk melatih menghidupkan zikir khafif kita? Apakah masih ada cara lain agar kita bisa lebih mudah untuk merasakan zikir khafif itu? Insya Allah ini yang akan kita pahami di video ini ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, memang awalnya ketika kita berlatih zikir khafif takalub itu ya, kita berzikir tawajuh dengan bantuan ketukan tasbih dan jari, ini sebetulnya permulaan saja ya, mukadimah saja Bapak Ibu. Karena memang di awal-awal latihan tawajuh, fokus zikir kita itu masih lemah, ingatan kita itu masih rapuh. Baru sebentar duduk diam tawajuh, 10 menit misalnya, itu ingatan kita sudah menyimpang ke sana kemari dari titik khafif. Pikiran kita, kata Guru Agung Pangasa Abanom itu, ngabluk, ngacaprak, ngalir ngidul. Maka pada awalnya kita sangat perlu bantuan ketukan tasbih atau ketukan jari itu agar kita bisa mendapatkan fokus, agar fokus zikir kita itu lebih kuat melekat di titik latifah qalbi. Namun demikian, berzikir khafif dengan bantuan tasbih atau jari ini
sebetulnya tidak akan bisa mengantarkan kita untuk bisa latihan di dalam duduk diam tawadhu yang lebih lama. Bahkan hingga mencapai 30 menit atau 1 jam. Susah kalau kita masih menggunakan bantuan jari itu. Kenapa demikian? Mari kita jemput pengertian ini melalui latihan duduk diam tawadhu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu coba latihan untuk duduk diam tawadhu. Tidak usah lama-lama, kira-kira 10 menit saja. Kenapa? Karena dengan praktek, dengan latihan, kita akan mendapatkan pengertian yang lebih kuat mengenai perihal ini. Jadi jangan nanti saya dikira mengada-ngada ya Bapak Ibu. Jadi coba kita latihan sejenak ya, kira-kira 10 menit untuk menjemput pengertian yang kuat. Dalam 10 menit itu, coba kita latihan jika hobi dengan bantuan ketukan tasbih atau ketukan jari. Lalu kemudian, coba kita perhatikan ketukan tasbih atau jari kita itu. Apa yang kita rasakan? Ketukan itu cenderung tidak stabil ya Bapak Ibu. Kadang cepat ketukannya itu, kadang lamban ya. Nanti cepat lagi, lamban lagi. Jadi ketukannya itu tidak stabil ya. Bahkan terkadang jari ini sangat lelah sekali loh Bapak Ibu. Jari ini menjadi pegal-pegal hingga rasanya itu jari itu seperti mau copot dari tangan kita. Jari itu seperti mau lepas saking lunglainya jari kita itu. Pernah mengalami ini Bapak Ibu sekalian? Wah, kalau saya sering sekali ya mengalami hal ini. Makanya saya bisa cerita di sini. Wah, itu jari sangat pegal. Jari itu rasanya mau lepas dari tangan kita. Saking pegalnya, saking lunglainya. Padahal belum lagi 10 menit. Maka akibatnya otomatis fokus atau ingatan kita itu pun berpindah dari hobi ke jari. Maka ini zikir hobi atau zikir jari. Inilah alasan saya Bapak Ibu kenapa bila kita zikir hobinya itu masih dengan bantuan tasbih atau jari, kita tidak akan mampu bertahan lama di dalam duduk diam tawadhu yang lama. Karena jari kita ini akan semakin lemah, semakin lunglai. Bersamaan dengan lunglainya jari kita itu, fokus kita pun berpindah dari hobi ke jari. Ini artinya kita harus membuat siasat pada jari kita ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar jari kita itu tidak terlalu lelah, jari kita itu tidak terlalu lunglai, sehingga akibatnya nanti bisa mengganggu fokus zikir hobi kita. Karena bagaimanapun di awal latihan menghidupkan zikir hobi, kita belum bisa melepaskan jari kita itu ya Bapak Ibu. Kita masih bergantung pada jari untuk menghidupkan dan merasakan zikir hobi. Maka kita harus punya siasat. Kita harus mensiasati jari kita itu, yaitu dengan cara memperlembut atau memperhalus ketukan jari kita itu. Maka tentu saja di sini ketukan dengan tasbih sangat tidak dianjurkan ya. Kenapa? Karena terlalu kasar. Sementara kita latihan melembutkan batin. Maka saya kira ketukan jari itu jauh lebih halus dan lembut ketimbang pukulan tasbih. Jadi kita perlu membuat siasat untuk melembutkan ketukan jari itu, memperhalus ketukan jari itu. Jadi kita bisa saja ya Bapak Ibu membuat tahapan-tahapan di dalam proses pelembutan ketukan jari itu ke dalam 3 tahapan. Pertama, ketukan jari itu kasar. Jadi bila kita buka mata zahir kita, kita bisa melihat dengan jelas ketukan jari yang kasar itu. Tahapan kedua, ketukan jari itu kita perlembut. Sehingga bila kita buka mata zahir kita, kita masih bisa melihat ketukan-ketukan jari itu, tapi tidak sekasar sebelumnya. Yang ketiga, ketukan jari itu semakin kita perlembut. Kita di sini hanya dengan sentuhan, dengan rangsangan. Karena kan kulit kita ini sensitif ya Bapak Ibu. Sentuhan tipis saja di kulit kita itu, kita bisa merasakannya. Gatal-gatal di kulit. Ini kan kita baru-baru ya. Kenapa gatal? Itu kan ada yang gigit ya, kuman. Kelihatan tidak Bapak Ibu kumannya itu? Tidak ya. Coba bayangkan oleh kita, seberapa besar sih mulut kuman itu? Sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Mulut kuman yang sekecil itu saja kita bisa merasakannya di kulit yang gatal-gatal itu ya. Jadi kita sebetulnya bisa loh Bapak Ibu merangsang zikir hobi di titik latifah kolbi itu melalui ketukan terlembut kita. Jadi bila kita buka mata zahir kita ini, lalu kita melihat ke jari kita, itu kita sama sekali tidak melihat ada gerakan jari. Jari itu seperti tidak bergerak sama sekali. Akan tetapi ada ketukan hobi di sana. Dan ketukan ini pun akan terkoneksi ke latifah jantung kita. Nah
memperlembut atau mensiasati cara kita menggerakkan atau mengketuk-ketukkan jari kita itu di dalam zikir khofi. Jadi Bapak Ibu boleh mencoba hal ini. Silahkan Bapak Ibu tempelkan telunjuknya di kulit kaki di dalam duduk diam ta'ajud. Lalu coba lakukan ketukan terlembut. Keadaan jari itu sama sekali tidak bergerak, tetapi Bapak Ibu melakukan ketukan khofi di sana. Bisa tidak Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya. Nah ini kan siasat ya Bapak Ibu. Siasat untuk menghaluskan cara-cara kita di dalam menghidupkan zikir khofi. Tapi Ibu sekalian, karena bagaimanapun zikir khofi ini kan zikir yang tersembunyi ya, makanya disebut khofi. Karena memang zikirnya tersembunyi. Bisa tidak kita menutup zikir khofi itu agar tidak kelihatan oleh orang lain, agar tidak ketahuan oleh orang lain. Bila kita zikir khofi masih dengan ketukan-ketukan jari yang kasar, ini kan zikir khofinya masih belum tersembunyi ya, masih bisa diketahui oleh orang lain. Oh, itu orang sedang ketuk-ketuk jari, lagi zikir khofi dia itu. Jadi orang yang melihat masih mencurigai kita sedang zikir khofi. Nah ini kan masih ketahuan. Bagaimana kalau bisa kita tutup ini ya, kita sembunyikan sehingga orang lain tidak bisa mencurigai, tidak bisa mengetahui bahwa kita sedang zikir khofi. Maka paling tidak kita bisa memulainya untuk menyembunyikan khofi kita itu dengan ketukan jari yang tidak kelihatan itu, dengan yang selembut-lembutnya itu. Kita melakukan pergerakan khofi, ketukan khofi pada jari, tapi jari itu tidak bergerak sama sekali. Penghalusan ini sangat perlu kita peroleh ya, karena dengan cara seperti ini insya Allah jari kita itu tidak akan lelah, jari kita tidak akan lunglai dalam upaya kita menghidupkan dan merasakan zikir khofi. Dan pula kita lebih bisa untuk duduk diam ta'ajud yang lebih lama daripada sebelumnya. Insya Allah ya Bapak Ibu, apabila kita mampu melakukan ketukan jari untuk menunjukkan zikir khofi dengan cara yang terakhir ini, insya Allah kita bisa menembus duduk diam ta'ajud 30 menit ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita lanjutkan ya. Kemudian setelah zikir khofi takhaluf itu kita naik ke tingkat zikir khofi tabak. Tapi sekalian di tingkat zikir khofi tabak seperti pemain bola tadi, tidak lagi berpikir memaksakan diri untuk memainkan bola, karena sudah menyatu, sudah hidup, sudah menjadi tabiat. Maka di tingkat zikir khofi tabak itu kita tidak lagi memaksakan zikir khofi, karena zikir khofi sudah hidup. Hasil latihan yang tekun di tingkat zikir khofi takhaluf tadi akan menjadikan kita terbiasa untuk merasakan zikir khofi, sehingga kita benar-benar tidak lagi membutuhkan jari untuk merasakan zikir khofi itu. Karena sekarang kita sudah bisa langsung merasakan dari pusatnya, kita sudah bisa merasakan pergerakan latifah qalbi. Jadi kita tidak perlu lagi memancingnya dengan jari, menyentrumnya dengan jari. Kita sudah bisa langsung merasakan pusatnya, inti daripada qalbi itu, yaitu latifah qalbi. Jadi ketika kita latihan duduk diam ta'ajud itu, kita langsung dapat merasakan detak jantung yang halus, detak latifah qalbi itu. Memang awalnya mungkin belum stabil ya Bapak Ibu, belum tetap. Kadang kita kembali lagi ke tingkat zikir khofi takhaluf, kita terkadang masih minta bantuan jari, tapi nanti naik lagi ke zikir khofi tabak. Ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu, bolak-balik antara zikir khofi takhaluf dan zikir khofi tabak. Ini merupakan fenomena yang sangat wajar sekali ya Bapak Ibu di dalam latihan-latihan duduk diam ta'ajud yang lama. Tetapi teruslah kita berlatih untuk menetapkan perolehan kita itu. Teruslah kita menguatkan fokus dan konsentrasi zikir khofi kita. Karena yang terpenting itu memang fokus dan konsentrasi zikir itu. Kenapa kita susah untuk merasakan detak lembut di latifah qalbi? Karena ingatan kita belum terpusat, ingatan kita masih kasar. Maka bila kita mampu merasakan kelembutan jantung di latifah qalbi, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Itu menunjukkan batinnya semakin halus. Itu menunjukkan bahwa fokus dan konsentrasinya sudah semakin bagus. Maka ketika kita sudah mampu merasakan detak halus latifah qalbi itu, nah ini coba kita pertahankan, kita tetapkan sehingga nanti perolehan kita itu dan kita langsung bisa merasakan kelembutan latifah qalbi tanpa bantuan jari itu semakin langgeng, semakin lama kita rasakan. Tapi sekalian, kemampuan kita di tingkat zikir khofi tabak ini nanti akan sangat kita perlukan di dalam latihan-latihan di tingkat zikir sir. Karena itu kita
harus sempurna di tingkat zikir khatmi tabak ini. Tanpa sempurnaan latihan di tingkat zikir khatmi tabak, tidak mudah bagi kita untuk melatih batin kita di tingkat zikir sir. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.